Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua. Siang, pagi dan siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, memuji menyembah Tuhan ini semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita pergunakan kesempatan yang indah ini untuk kita belajar bagaimana untuk hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Karena percayalah ketika kita hidup menyenangkan Tuhan, hati Tuhan setiap saat disenangkan, maka dia dengan dengan bersemangat dia pasti akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus belajar bagaimana supaya kita hidup seturut firman Allah, ya. Karena kalau kita hidup seturut firman Allah, maka janji Tuhan itu akan jadi nyata dalam hidup kita. Yang pertama, Saudara, kita akan menerima keselamatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Yaitu kita akan masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Itu janji di dalam firman Tuhan. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Sekali lagi, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Dan itu harus kita percaya. Karena kalau kita tidak percaya, maka di dalam hati kita, sama Joko. Itu sangat berbahaya. Itu sebabnya mari kita terus berjuang untuk mengerti akan, kita harus terus berjuang agar supaya kita bisa mengimani. Mengimani itu artinya kita punya keyakinan yang kuat di dalam hati. Bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan hanya di dalam Yesuslah kita akan memperoleh keselamatan. Ya. Keselamatan yang dimaksud adalah masuk surga kekal selama-lamanya. Ya. Karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Untuk apa kata firman Allah? Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini? Untuk apa? Apa untungnya? Tidak ada, Saudara. Kalau akhirnya kita binasa jiwa kita. Itu sangat penting. Karena seperti yang saya selalu ulang-ulang ya, bahwa hidup di dunia ini, firman Allah bilang paling tinggi 120 tahun. Paling tinggi. Bahkan Musa berdoa di dalam ayat-ayat di Mazmur pasal 90 dikatakan bahwa usia kita ini, umur kita ini cuma 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Dan lebihnya itu sampai 120 tahun itu penderitaan. Artinya semua yang di dunia ini, apakah itu kepopuleran, ketenaran, kedudukan, jabatan, kekayaan, kebahagiaan, itu kita nikmati tidak lama, Saudara. Apalagi kalau engkau berjuang mulai dari, kalau engkau sukses mulai umur 30, bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang masih umur 20-an tahun sudah sukses. Ya. Itu udah banyak sudah. Yang bisa sukses umur 20-an tahun. Kalau engkau usia 20, engkau sudah sukses. Dan engkau sudah menikmati segalanya. Yang akan engkau nikmati, Saudara, cuma dari umur 20 itu sampai 80. Berarti berapa? 60 tahun. 60 tahun itu cuma sebentar, Saudara. Saya ini usia 60. Saya mengingat masa kecil saya, itu baru sama dengan kemarin, Saudara. Saya masih ingat saya main-main di sini dulu. Di sini dulu banyak pohon kelapa. Di sini rumah-rumah di sini, Saudara. Itu cuma di sini gereja, baru rumah Bapak Pendi situ, dan ada rumah di belakang. Satu, baru di sebelah sana ada tuh Om Yon dulu. Andalangi, baru ada tuh orang Om Lono Pepapa sudah situ. Cuma ada beberapa rumah sudah sini. Saya masih ingat sekali.
Kami suka main-main di pohon kelapa. Pernah satu kali kok sangkok, sudah tahu kok sangkok ya. Belajar bawa oto, waktu itu belum ada oto. Baru siapa oto setelah itu, saya sudah lupa. Kok sangkok belajar. Sini kan banyak pohon kelapa, dia lewat dari lapangan. Pertama belajar di lapangan, baru dia keluar begini. Masuk di kelapa-kelapa. Sampai di satu batang pohon kelapa, sebenarnya dia mau rem sudah. Marta injang gas. Kong oto balumpa. Dia bagi tuh pohon kelapa. Peot di muka sudah. Itu saya masih ingat susah. Itu kalau saya waktu itu mungkin umur sekitar 10 tahun. Berarti ada 50 tahun lalu itu. Saya masih ingat sekali. Dulu pertama ada Honda. Motor pertama itu Honda sudah dari sini. Itu sebabnya semua motor yang datang di Lirung, anak-anak torang zaman dulu, torang kasih nama itu Honda. Honda. Punya setiap motor merek apapun sudah Kawasaki itu bilang Honda. Yamaha lewat tetap torang bilang Honda. Itu zaman dulu torang anak-anak sudah ya. Dan kalau motor itu lewat sudah torang baku dusu. Iko di belakang, motor mulai ke mana torang iko dusu. Sambil bateria Honda Pantamera. Karena dia lampu merah tuh di belakang tuh. Itu zaman dulu anak-anak. Itu 50 tahun lalu saya masih ingat sudah. Jadi 50 tahun itu tidak lama. Artinya hidup di dunia ini sangat singkat. Dan kita akan tinggalkan. Kita akan pindah ke sebuah tempat yang kekal. Sudah. Nah kalau kita di dalam Yesus, kekal itu yang tidak ada ujungnya, saudara. Kekal itu selama-lamanya. Kalau kita di dalam Yesus, kita senang selama-lamanya. Tetapi kalau di luar Yesus, itu menderita selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, memperjuangkan iman itu sangat penting. Supaya kita punya keyakinan di hati bahwa hanya Yesus juru selamat. Karena kalau tidak punya keyakinan saudara, kita dengan gampang sekali untuk melepas Yesus. Karena di dunia ini banyak sekali godaan. Padahal yang akan kita kejar di dunia ini itu hanya sementara. Sifatnya sementara. Yang tidak lama sudah. Sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perjuangkan hidup ini. Untuk memiliki iman di hati. Untuk percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah dia hanya menjamin kita masuk surga? Oh tidak. Dia jamin juga untuk hidup kita di dunia ini. Itu sebabnya di dalam Alkitab banyak sekali janji tentang hidup di dunia sekarang ini. Kalau kita hidup benar, menurut ketetapan Tuhan, maka selama kita di dunia ini juga hidup kita pasti dijamin oleh Tuhan. Nah, salah satu akan kita pelajari, bagaimana supaya kita mendapat jaminan Tuhan itu. Bagaimana supaya kita bisa terima janji Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya ketika kita hidup di dunia ini walaupun singkat tetapi kita akan menikmati janji Allah yang ajaib. Kita sudah dengarkan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga hidup mereka benar-benar menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Banyak itu kesaksian sudah. Nah itu sebabnya sekali lagi hari ini kita akan belajar rahasianya. Itu sebabnya sebelum saya lanjutkan kita akan membacakan dulu beberapa ayat. Yang saya ambil di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Amsal pasal 9 kita membaca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Kita akan bacakan bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. Sekali lagi Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia. Saya berharap kita semua terlibat dalam pembacaan ini.
Amsal 9 ayat 10 dan 11 kita baca sama-sama 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua. Amsal 9, 10 dan 11. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dia memiliki kekayaan yang saya bisa katakan super kaya, Salomo ini. Bahkan ada beberapa ahli peneliti yang suka meneliti kekayaan orang-orang terkaya di dunia. Mereka pernah membuat sebuah statement bahwa kekayaan Salomo itu perbandingannya begini. Semua orang terkaya di dunia saat ini, kekayaan mereka semua dijumlahkan, dijadikan satu. Itu tidak sebanding dengan kekayaannya Salomo. Saudara bayangkan, orang terkaya di dunia hari ini tidak dapat semuanya nah kita kan punya banyak, kalau dari tahun 90-an itu banyak sekali orang-orang terkaya di dunia ya. Ada Donald Trump pernah jadi orang terkaya, ada Bill Gates, ada banyaklah orang-orang terkaya di dunia. Nah, kekayaan mereka itu diakumulasi, dijumlahkan. Itu tidak bisa menandingi kekayaan Salomo. Salomo itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kemudian saudara, ketika dia memimpin kerajaan, ketika dia menjadi raja, itu dia menguasai saudara, kalau di zaman itu, menguasai pusat kekuasaan dunia, yaitu dari Mesir sampai di kalau sekarang itu mungkin Iran dan Irak. Ya, kerajaan Media Persia ya itu ya. Itu adalah pusat kekuasaan dunia. Kalau sekarang kan sudah beralih. So di Amerika dan Eropa. Nah, menurut pernyataan orang-orang yang meneliti tentang Salomo, bahwa kekuasaan Salomo itu di zamannya itu dia menguasai lebih dari setengah dunia ini. Karena raja-raja besar itu ada di bawah kekuasaannya. Sementara kalau sekarang negara adidaya, ya katakanlah blok sekutu, itu nggak sampai sepertiga negara di dunia. Jadi kekuasaan Salomo jauh lebih besar dari kekuasaan negara adidaya hari ini. Artinya Salomo itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Karena memang Alkitab tulis begini, bahwa Tuhan membangkitkan Salomo ini itu tidak ada duanya sebelum Salomo bahkan sesudah Salomo. Nah, itu seperti itu. Nah, di dalam hal yang membuat Salomo menjadi ini, itu cuma satu penyebabnya, yaitu hikmat. Cuma karena hikmat. Jadi saudara, saya mau bilang begini, sebenarnya rahasia kesuksesan, rahasia keberhasilan, rahasia untuk mencapai segalanya itu cuma satu, yaitu hikmat. Kalau kita punya hikmat, kita bisa dapat apa saja.
Sebaliknya kalau kita tidak punya hikmat, apa saja kita tidak akan dapat. Ya. Karena begini saudara, hikmat itu adalah sesuatu yang sangat yang sangat penting. Dan merupakan unsur yang sangat penting sekali lagi untuk membuat bagaimana kita punya eksistensi ya, bagaimana keberadaan kita di dunia ini. Kenapa seperti itu? Karena hikmat itu adalah sebuah saya bisa katakan begini, hikmat itu adalah sebuah kebijaksanaan. Saat seseorang membuat keputusan. Jadi sekali lagi saudara, ini rumusan saya ya. Jadi hikmat itu akan membuat seseorang bijaksana saat dia memutuskan sesuatu. Saat dia membuat keputusan, dia itu sangat bijaksana. Nah, orang seperti itu karena dia punya hikmat, saudara. Kalau orang tidak punya hikmat, dia asal-asal bikin keputusan. Sementara hidup kita ini itu hasil keputusan. Kalau saya kasih contoh umpamanya Om Heri. Kenapa Om Heri jadi tukang bawa speed hari ini? Dan dia berhasil jadi pengusaha transportasi, katakanlah seperti itu ya. Di speed. Karena beberapa tahun lalu, bahkan mungkin berapa puluh tahun lalu, dia sudah memutuskan untuk, kita mau bawa speed. Jadi Om Heri hari ini karena keputusannya. Semua kita sama. Saya jadi gembala karena kurang lebih 10 tahun lalu saya sudah memutuskan dalam hati, saya mau jadi gembala. Ko Charlie jadi pengusaha. Kenapa dia jadi pengusaha? Karena mungkin beberapa puluh tahun lalu, 10 atau 20 tahun lalu, dia sudah putuskan saya akan jadi pengusaha. Dan hari ini dia jadi pengusaha. Jadi sudah saya mau bilang begini, keputusan itu menentukan hidup kita. Apa keputusan kita, itu hidup kita. Jadi kalau engkau pengen 10 tahun depan engkau jadi seperti apa, harus putuskan dari hari ini. Jangan nanti engkau bilang, nanti 5 tahun depan baru kita mau putuskan. Terlambat. Sekali lagi, kalau engkau pengen 10 tahun depan engkau mau jadi apa? Mau jadi PNS, mau jadi guru, mau jadi pegawai bank, rupa terempe saudara ini. Kripen. Kripen sudah tahu nggak arti kripen? Kristus penolong. Nah, jadi memang luar biasa ini. Om Herman ada kasih nama. Dia sekarang jadi pegawai bank karena apa? Beberapa tahun lalu dia putuskan, kita mau melamar di bank. Sekarang jadi pegawai bank. Tetapi kalau saudara tidak memutuskan apa-apa, 10 tahun depan engkau tidak akan jadi apa-apa. Hari ini engkau harus putuskan. Keputusan itu sangat penting. Kalau engkau punya keluarga yang baik, engkau harus memutuskan menikah dengan siapa? Anak-anak muda. Ya. Kalau engkau salah putuskan hari ini, 10 tahun depan engkau menyesal. Kita menyesal kawin dengan dia. Ada banyak ibu-ibu menyesal kawin dengan salah pilih suami sudah. Kenapa? Keputusan salah waktu lalu. Dulu soalnya ada di sebuah retreat wanita, saudara. Hamba Tuhan bilang begini. Tanya Pak peserta wanita. Kalau ibu-ibu ini diberikan kesempatan untuk hidup kembali atau lahir kembali.
Apa yang ibu-ibu mau, Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ada satu ibu langsung bilang ini, kalau kita Tuhan izinkan lahir kembali, kita nih mau kawin dengan kita suami. Ada yang bilang begitu sudah. Salah mengambil keputusan. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Keputusanmu hari ini itu menentukan 10 tahun depan hidupmu. Kalau engkau salah putuskan hari ini, 10 tahun depan engkau menyesal. Dan itu tidak bisa kembali lagi sudah. Engkau akan semakin tua dan akhirnya meninggal. Itu hidup manusia. Hidupnya ini sangat singkat. Tetapi hidup yang singkat ini Tuhan juga jamin. Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana saat mengambil keputusan. Nah, poin penting yang saya katakan tadi bahwa supaya engkau jadi bijaksana dalam mengambil keputusan, engkau harus punya hikmat. Kalau engkau tidak punya hikmat, biar lagi engkau mau berpikir 1000 kali. Siang malam engkau berpikir, kalau tidak ada hikmat, tetap engkau akan salah memutuskan. Engkau butuh hikmat. Sekali lagi, engkau butuh hikmat. Supaya engkau akan jadi bijaksana ketika mengambil keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mau punya hikmat, jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Di dalam Ayub pasal 28, ayat 28 dikatakan begini. Ada beberapa ayat ini sangat penting ditulis di dalam Alkitab. Sehingga saya ingin membacakan bagi kita semua. Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu serius tentang hikmat ini. Ya. Di dalam Ayub 28 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya, di dalam Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan kita tadi dan 2 ayat yang sudah kita bacakan, ini menggambarkan sampai 3 kali sudah. Bahkan bukan cuma 3 kali, ada beberapa kali sudah. Kalau saudara boleh cari Alkitab. Tuhan menerangkan bahwa hikmat itu sumbernya itu takut akan Tuhan. Kenapa berulang-ulang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Tuhan sementara memberi pesan bahwa ini sangat penting. Sangat penting harus diketahui setiap anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Takut akan Tuhan itu sumber hikmat. Dan orang yang memiliki hikmat sekali lagi akan menjadi pribadi yang bijaksana ketika dia mengambil keputusan. Dan saya percaya orang yang bijaksana mengambil keputusan, oh haleluya, hidupnya akan menjadi hidup yang luar biasa. Ya. Hidup yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah saudara, sebagai contoh di dalam Alkitab itu Salomo itu sendiri. Yang saya sudah terangkan bahwa Salomo itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Coba kita lihat di dalam Alkitab ya. Kenapa Salomo menjadi luar biasa? Di dalam 1 Raja-Raja pasal 4. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30. Dikatakan begini. 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31 maaf. 31 berbunyi demikian. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Azahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Danda, anak-anak Mahol,
Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Jadi saudara, dari ayat yang kita bacakan bahwa hikmat yang diterima oleh Tuhan, oleh Salomo itu diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan saudara tahu kapan Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo? Itu ketika dia beribadah kepada Tuhan. Diceritakan bahwa Salomo mempersiapkan 1000 persembahan. Jadi zaman dulu saudara, bangsa Israel itu kalau beribadah kepada Tuhan, mereka membawa sapi, lembu atau kambing, domba, dan itu disembeli dan ditaruh di atas mezbah dan dibakar. Lemak-lemaknya itu dibakar. Itu seperti itu ya zaman dulu. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa ketika Salomo menjadi raja, yang pertama ibadah yang dilakukan oleh Salomo adalah dia memberikan 1000 persembahan di bukit-bukit pengorbanan. Jadi dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Sebelum Salomo belum ada persembahan sebanyak itu. Belum ada. Paling satu orang 1 ekor. 1 persembahan. Itu sebelum Salomo. Tetapi ketika Salomo menjadi raja, ketika dia beribadah kepada Tuhan, dia mempersembahkan 1000 persembahan. Jadi 1:1000 dari masyarakat, dari orang-orang Israel sejamannya itu 1:1000. Semua orang lain mempersembahkan 1, dia mempersembahkan 1000. Itu Salomo. Itu sebabnya ketika malam dia tidur, Tuhan datang dalam mimpi. Tuhan bilang begini, Salomo, apa yang Anda mau minta? Apapun saya akan berikan. Kemudian Salomo bilang, Tuhan, saya minta hikmat. Karena saya mau memimpin bangsa yang besar ini, saya tidak mampu, saya butuh hikmat. Tuhan bilang, karena Anda meminta hikmat itu hal yang sangat baik. Ya, tetapi engkau akan juga menerima kekayaan dan kemuliaan. Karena memang hikmat itu selalu diikuti ya. Jadi kalau kita punya hikmat, itu kekayaan dan kemuliaan itu akan mengikuti orang berhikmat. Itu otomatis, tidak perlu dicari. Jadi akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Nah di ayat yang sudah kita bacakan tadi, bahwa Allah memberikan hikmat yang sangat luar biasa kepada Salomo. Nah, di dalam hikmat itu, hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo membuat Salomo menjadi pribadi yang seperti saya katakan tadi. Pribadi yang bijaksana ketika mengambil keputusan. Kalau saudara baca di dalam Raja-Raja pasal 3, saya ingin membacakan beberapa ayat buat kita semua untuk menjadi sebuah gambaran bagaimana hikmatnya Salomo. Ya. Raja-Raja pasal 3, kita akan membaca ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Raja-Raja 3 ayat 24 sampai 28 berbunyi demikian. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang, lalu dibawalah ke depan, dibawalah pedang ke depan raja. Nah saudara, cerita ini begini, saya cerita dulu ya. Bahwa satu ketika ada 2 ibu ya. Ini ibu yang punya anak di luar nikah. 2 ibu, dua-dua punya anak. Dan mereka tinggal serumah. Nah satu malam, ibu yang satu itu ketika mereka sudah melahirkan anak, ibu satu tidur dan menindih anaknya sampai meninggal. Nah ketika dia lihat anaknya sudah meninggal, sementara ibu yang satu tidur, dia tukar anaknya. Dia ambil anak yang hidup, anaknya yang meninggal dia kasih ke ibu itu. Pas pagi, ibu yang anaknya masih hidup, yang sudah gendong, sudah ada anak yang meninggal di sampingnya, dia lihat, bukan anak saya ini, bukan kita pe anak, siapa sudah di sini, so mati. Dia lihat, wah ini kita pe anak. Dia langsung bilang, mari kita pe anak. Mari itu satu bilang, oh bukan ini kita pe anak.
Kita anak masih hidup, mana anak mati. Hanya anak kita anak hidup, mana anak yang mati. Baku ambil sampai dorang bawa di depan raja. Di depan raja sama dong dua baku ambil begitu. Suruh bersumpah, dua-dua bersumpah. Saya bersumpah demi langit, ini anak saya. Satu lagi bersumpah, demi langit, ini anak saya. Raja secara manusia bingung. Karena tidak ada yang mau mengaku. Tidak ada saksi, cuma dorang dua di rumah itu. Dan anak kecil itu yang masih hidup yang jadi saksi. Tapi anak masih bayi tidak bisa bersaksi. Dan apa yang dilakukan? Ini yang ketika mereka sementara baku ambil, raja bilang begini. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara lihat, orang yang memiliki hikmat itu selalu membuat keputusan dengan bijaksana. Itu orang yang punya hikmat. Walaupun dia tidak tahu persoalan. Di dalam hidup kita ada banyak persoalan, ada banyak masalah. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, dan banyak masalah yang lain. Untuk menyelesaikan masalah itu kita perlu hikmat, saudara. Kalau kita tidak punya hikmat, kita asal-asal buat keputusan. Dan itu seringkali tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita punya hikmat, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana untuk memutuskan sehingga masalah-masalah yang kita hadapi terselesaikan. Sebenarnya hikmat sangat penting. Nah, itu sebabnya saudara, karena Salomo punya hikmat yang luar biasa. Dan catatan firman Allah itu diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia menjadi pribadi yang sangat berhasil. Dia sangat sukses ya. Kalau saudara baca di dalam Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 4 ya. Ayat yang ke-21 sampai 23 dikatakan begini. 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 23. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Saudara, coba saudara bayangkan kekayaan dan kehebatan Salomo. Salomo itu memberi makan banyak sekali orang, saudara. Kalau kita mau hitung ya yang saat tadi. Jadi dia menguasai semua kerajaan, kemudian semua kerajaan itu membawa upeti, dan di istananya itu ada banyak sekali orang yang diberi makan, sudah. Pekerja-pekerjanya mungkin tentara, kalau rupa sekarang mungkin pegawai-pegawai negeri dan lain sebagainya. Itu dia kasih makan sama dia. Dan itu saudara, ketika dia kasih makan setiap hari ini saudara, itu 30 kor tepung yang terbaik. Kemudian 60 kor tepung biasa. Satu kor itu kira-kira
360 kilo. Ya. 360 liter. Karena dia ukuran volume saudara ya. Jadi satu kor itu kira-kira 360 liter. Jadi sementara kalau saudara saya lihat di internet saudara, 1 liter tepung itu beratnya kira-kira setengah kilo, kurang lebih setengah kilo ya. Setengah kilo lebih sedikit. Kita katakanlah setengah kilo. Itu 1 liter tepung. Nah kalau 30 kor tepung itu disalin ke kilo itu kurang lebih 5.700 kilogram tepung. Terbaik saudara. Dan 60 kor tepung itu kira-kira 11.400 kilogram. Itu untuk makanan sehari saudara ya. Kalau kita kalikan 1 kilo katakanlah 10.000. Ya, itu 30 kor itu harganya 57 juta. 60 kor itu 114 juta. Kira-kira saja ini saudara, saya hitung rendah saja ya. Kemudian dia harus menyembelih setiap hari 10 ekor sapi gemukan. Itu sapi-sapi yang besar ya, katakanlah 300 kilo. Saya kasih begitu dan ya. Nah, dan sapi yang ukuran 300 kilo itu harganya kurang lebih 20 juta. Sapi untuk untuk daging ya, biasanya itu sekitar 20 juta. Karena saya baca di internet kemarin waktu orang beli korban itu di Jawa 20 juta. Kalau di sini mungkin lebih ya. Kalau di Jawa dia sekitar 20 juta, 1 ekor. Yang berat 300 kilo. Kemudian kalau sapi gembalaan itu sapi yang agak lebih kurus saudara itu mungkin sekitar ya katakanlah 15 juta. Itu 20 ekor setiap hari dipotong. Ya. Jadi kalau kita kasih kali saudara 10 ekor lembu gemukan itu kalau 20 juta 1 ekor berarti dia sekitar 200 juta. Kemudian yang 20 ekor lembu gembalaan yang agak kurus itu kalau 15 juta saudara. Itu harganya 300 juta karena dia 20 ekor sekali potong. Baru 100 ekor domba. Kalau 1 ekor domba katakanlah 300.000, 30 juta sudah. Nah kalau kita jumlahkan semua, kebutuhan Salomo memberi makan istananya dan seluruh pegawainya itu sehari itu bisa sekitar 700-an juta lebih. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, gangsa dan lain-lain. Nah ketika saya hitung-hitung, kalau orang mau pakai menu sekarang ini pesta, biasanya 1 kilo daging itu bisa dimakan oleh 7 orang. Itu perhitungannya, ya koki tahu itu kan. 1 kilo daging itu kira-kira 7 orang makan. Kalau kita hitung seperti itu, maka semua yang disiapkan oleh Salomo ini itu kira-kira dimakan oleh hampir 100.000 orang setiap hari. Jadi sama dengan dia kasih makan 1 talaut sudah. 1 talaut ini kan kita 100.000, kira-kira kurang lebih 100.000 orang 1 talaut ini. Jadi Salomo kasih makan setiap hari 100.000 orang itu hampir 1 miliar. No kalau 1 tahun saudara 360 miliar dia harus keluarkan uang. Uang dari mana itu? Saudara boleh bayangkan kekayaannya Salomo itu luar biasa. Dia memberikan makan 1 tahun orang-orang yang ada yang dia pelihara katakan seperti itu ya. Itu 360 miliar 1 tahun. Jadi dia kalau pedagang, dia harus punya keuntungan 1 tahun lebih dari 360 miliar. Baru dia bisa kasih makan. Itu baru makan, belum lain-lain. Kebutuhan yang lain-lain. Kebutuhan rumah, kebutuhan apa. Oh masih banyak. Jadi saudara boleh bayangkan betapa luar biasa Salomo itu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara,
saya mau bilang kepada kita, Tuhan janji bagi kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan memiliki hikmat. Dan kalau kita memiliki hikmat, kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan di dalam dunia ini. Jadi sumbernya cuma satu, takutlah akan Tuhan. Jadi kalau engkau mau pertebal imanmu kepada Tuhan, tidak usah pikir-pikir lain. Pikir jo takut akan Tuhan. Bagaimana sih takut akan Tuhan? Sikap saya seperti apa sehingga saya menjadi orang yang takut akan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan setiap hari sehingga saya menjadi orang yang takut akan Tuhan? Itu saja yang direnungkan. Maka engkau akan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Haleluya. Dan hikmat yang engkau peroleh itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang bijaksana untuk memutuskan sesuatu. Terlebih untuk masa depan. Haleluya. Nah, saudara. Jadi kata kunci di sini adalah takut akan Tuhan. Kalau di dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudara, orang yang berhikmat itu, kata firman Allah itu membenci kejahatan. Membenci itu bukan cuma sekedar tidak suka. Kalau kita tidak suka, masih sekali-sekali orang boleh mulia, susah. Iya. Masih boleh, kita tidak suka. Kita bisa lihat. Tapi kalau membenci, hele mau lihat orang ini mau. Saudara boleh introspeksi dirimu. Apakah terhadap kejahatan engkau seperti itu sikap hatimu? Jangankan mau berdekat. Lihat saja kita jijik. Itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau engkau belum sampai di level itu, engkau belum takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Setiap ada kejahatan, nak dia, kurang ajar. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus berusaha untuk merenungkan hal itu. Belajarlah takut akan Tuhan. Kalau kita tinjau dari bahasa takut akan Tuhan itu mengandung makna menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan ini itu berbicara tentang kita punya rasa respek terhadap firman Allah. Karena firman Tuhan itu Tuhan itu sendiri. Kita punya rasa respek, kita hormat, kita menghargai firman Allah. Jadi kalau Tuhan bilang, jadilah pribadi yang setia. Dan kita respek terhadap itu. Walaupun kita lemah, tetap kita berjuang untuk menjadi setia. Jam-jam ibadah, jam-jam doa, walaupun berat. Saya berjuang, itu namanya respek ya. Saya berjuang, meninggalkan semuanya demi Tuhan. Demi firman Allah. Tuhan bilang kita harus setia. Nah ketika kita respek itu yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kalau kita cuek, sudah, sama juga. Berdoa dengan berdoa, sama. Beribadah dengan beribadah sama. Tidak ada rasa respek di hati. Pada dasarnya engkau tidak takut akan Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa, mari jadilah pribadi yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita akan diberikan hikmat. Haleluya. Dan kalau kita punya hikmat, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana mengambil keputusan. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang bijaksana mengambil keputusan, kita akan hidup di dalam kelimpahan berkat-berkat Allah. Walaupun
secara rohani itu tidak penting. Karena Tuhan bilang apa gunanya kita memperoleh segala yang ada dunia ini tetapi jiwamu binasa. Tapi saudara jangan salah. Orang yang tidak takut akan Tuhan itu gampang berbuat dosa. Orang yang tidak takut akan Tuhan mudah kompromi. Sudah. Oh biar cuma apa-apa, orang masih manusia. Orang yang tidak takut akan Tuhan mudah kompromi. Mudah toleransi dengan perbuatan dosa. Dan orang-orang seperti itu, seperti khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Orang seperti itu mudah murtad ketika dia mengalami penderitaan. Karena penyebab kemurtadan itu adalah penderitaan. Ketika orang menderita, aduh sakit sunyak mubai, ekonomi setengah mati, mau kasih makan, mau cari makan susah. Apa susah? Penderitaan datang, belum masalah orang bicara ini, bicara ini. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita mudah murtad. Kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan menyangkali Tuhan. Itu sebabnya berjuanglah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Sebenarnya firman-Nya dikumandangkan hari ini. Ini adalah rencana Allah untuk membuat kita supaya kita kuat. Menghadapi akhir zaman kita tetap kuat. Tidak ada hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kata firman Allah. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan percayalah janji Tuhan, kalau kita jadi orang yang takut akan Tuhan, selama kita masih di dunia, akan memberikan kita hikmat. Haleluya. Dan hikmat itulah yang akan membuat kita bisa berhasil. Dengan hikmat kita bisa menyelesaikan semua persoalan. Dengan hikmat kita bisa meraih cita-cita. Dengan hikmat kita bisa membangun keluarga yang berbahagia. Tanpa hikmat itu setengah mati untuk memperjuangkan. Saudara mau cari sukses kira gampang. Mau berhasil hanya dengan Tuhan. Kemarin saya diizinkan oleh Tuhan lewat keluarga berkhotbah tentang seorang anak, itu termasuk cucu saya sudah yang jadi polisi. Kita bilang pada dia, Tuhan ada tolong, namanya David. Tuhan tolong Pak David sampai hari ini. Dia sukses, dia sudah jadi kepolisian. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada jenjang berikutnya yang harus dia raih. Keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan. Supaya nanti dia jadi kapolsek, jadi kapolres, jadi kapolda. Itu jenjang. Pertanyaannya, Tuhan bisa enggak tolong dia sampai dia jadi kapolda? Atau Tuhan tidak sanggup? Dengan iman saya percaya Tuhan sanggup. Cuma jadi pertanyaan bagaimana caranya? Cuma satu, takut akan Tuhan. Karena kalau dia punya hikmat, sudah. Oh di Kapolda itu udah luar biasa sudah. Banyak promosi. Saya terus terang, saya juga pernah jadi pegawai. Saya ngomong begini bukan nggak pernah jadi pegawai. Saya juga jadi pegawai. Dan saya bukan jadi pegawai langsung pegawai atas, tingkat atas, level pimpinan, enggak. Saya jadi pegawai rendahan dulu, sudah. Disuruh-suruh, dimaki-maki dulu, sudah. Tetapi saya takut akan Tuhan. Saya perjuangkan Tuhan dalam hidupku. Saya tidak pernah kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Saya tidak pernah. Dan Tuhan angkat saya. Sudah tahu kalau saya dulu pernah pegang gudang, sudah ya. Pernah jadi kepala gudang di perusahaan kami. Itu banyak kompromi dari sopir-sopir yang ngantar barang segala macam. Kasih tulis coba begini kok. Nanti orang kasih akang begini. Saya tidak pernah kompromi dengan itu. Saya takut akan Tuhan. Secara daging memang saya, dapat doi, siapa nih mau. Dapat tambahan dari gaji. Bos nih tahu, di lapangan saya yang kelola, saya yang pimpinan situ. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak pernah akan kompromi.
Dan saudara tahu jabatan saya naik terus. Sampai semua pemimpin saya dulu yang suka maki-maki saya jadi anak buah saya. Saudara. Jadi kita anak buah, kita perintah-perintah. Kalau kita mau pergi berkunjung di satu divisi, dorang bakurebe cari kursi. Apa Pak, duduk Pak. Itu jadi seperti itu. Padahal dulu dia mau maki-maki ke kita lantaran suruh-suruh. Jadi saudara saya mau bilang begini, bahwa firman Allah ini ya dan amin. Kalau kita jadi pribadi yang takut akan Tuhan, Tuhan akan angkat hidup kita. Saya percaya. Tidak mustahil suatu saat Ipen jadi kepala BRI. Betul. Tidak ada yang mustahil. Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Waktu lalu saya pernah bilang begini. Saya mau berdoa supaya pengusaha-pengusaha di Lirung, khususnya jemaat GPD Sebaut, itu menjadi pengusaha yang menguasai talaut. Dulu saya pernah ngomong itu. Dan luar biasa kemarin saya bersaksi dari Kohendra. Kohendra Sudi Rainis. Ada Udi Sudi Beo. Ini kok Daniel di sebelah selatan sini. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan sanggup menolong engkau. Pertanyaannya, apakah Tuhan sudah mampu mengangkat engkau lagi dari posisimu sekarang? Apakah Tuhan sudah tidak mampu memberkati engkau lebih dari engkau? Tuhan sudah berkati engkau sekarang. Jawabannya sangat mungkin, sudah. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang penting kita jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Haleluya. Karena kalau kita punya hikmat dari Tuhan, kita akan memutuskan sesuatu yang besar. Karena kata firman Allah, bersama Tuhan kita akan mengerjakan hal-hal besar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kuncinya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dua saja saya kasih tahu hari ini. Pertama, membenci kejahatan. Jangan pernah kompromi. Benci kejahatan. Jangan coba-coba simpan di hati tentang dosa. Ya, dosa-dosa sekarang itu luar biasa. Saya mengingatkan satu hal lagi tentang dosa akhir zaman. Kalau saudara baca dalam Alkitab, akhir zaman itu sebelum antikris berkuasa di dunia ini akan dikuasai oleh satu dosa yang sangat luar biasa, itu dosa persundalan. Itu berbicara tentang dosa pornografi. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ada sebuah penglihatan oleh Yohanes. Dia katakan begini, bahwa di akhir zaman itu naga akan menyeret sepertiga bintang di langit. Naga itu berbicara tentang ekor naga itu berbicara tentang dosa seksual. Dan ini akan menyeret sepertiga bintang di langit. Kita tahu bersama dalam Alkitab dikatakan bahwa keturunan Abraham itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama seperti pasir di tepi laut. Yang kedua seperti bintang di langit. Engkau punya keturunan seperti bintang di langit. Dan engkau punya keturunan seperti pasir di laut. Itu kata firman Allah, janji kepada Abraham. Nah, bintang dan pasir itu berbicara tentang kualitas. Bintang itu berbicara tentang kualitas yang lebih baik dari kualitas pasir. Artinya anak-anak Abraham itu akan terbagi dua. Pasir dan bintang. Tetapi di ayat yang sudah saya katakan tadi di Wahyu tentang ekor naga, itu dia tidak menyeret pasir. Yang diseret adalah bintang. Itu berbicara anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Akhir zaman akan diseret oleh ekor naga. Itu berbicara tentang dosa seksual. Jadi perselingkuhan itu akan marak, ya. Termasuk sekarang yang lagi tren, lagi diperjuangkan adalah LGBT, ya. Yang saya jelaskan waktu lalu, laki-laki kawin dengan laki-laki, ya.
Sampai itu pendeta memberkati. Saya berkati perkawinan saudara berdua sebagai pengantin pria Joko dan sebagai pengantin wanita Ahmad. Dua-dua laki-laki. Itu termasuk dosa seksual. Ya. Dan itu akan marak di dunia ini dan akan menyeret sepertiga bintang. Artinya ada anak-anak Tuhan yang nanti akan terseret ke dosa itu. Akan dijatuhkan oleh naga. Soalnya anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Sekarang saudara, pornografi itu kita tidak usah susah-susah. Zaman dulu, zaman saya, itu harus membeli majalah-majalah. Dulu ada namanya majalah Playboy. Kalau mau suka lihat gambar-gambar porno, itu kita beli majalah Playboy zaman dulu. Dan itu sangat sulit. Tidak beredar luas. Hari ini sangat mudah, di internet itu ada. Dan kita harus berhati-hati. Kalau kita bukan orang yang takut akan Tuhan, kita akan kompromi dengan itu. Kita harus jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kompromi. Karena dia membenci dosa. Itu takut akan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang takut akan Tuhan itu hormat, respect terhadap firman Allah. Respect terhadap Tuhan. Respect terhadap semua ajaran firman Allah. Kita mau, kita antusias melakukan firman. Itu takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian jangan lupa. Hari ini saya bagikan dua ini saja. Ya. Takut akan Tuhan. Yang pertama membenci kejahatan. Membenci dosa. Yang kedua kita menghormati atau respect terhadap firman Allah. Kalau kita renungkan itu, kita perjuangkan itu dalam hati kita. Maka saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang dijamin oleh Tuhan. Walaupun dunia ini akan mengalami banyak kesulitan, kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Sebab Dia akan memberikan kita hikmat sehingga kita mampu memutuskan sebuah keputusan dengan bijaksana. Karena hikmat Tuhan akan memampukannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan.